كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أوصل وتقبل ثواب ذلك لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La hawla wa la quwata illa billahil alil azim Amma ba'd Monggo saderipun ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridhone Allah murih syafaatipun Rasulullah saudipun niati hadir wonten ing majelis ilmu saudiniati qiyamul laili Ramadan murid-murid mungine Ramadan mugi-mugi kita sedaya angsal Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Iki dugi faslun mayuk fa'anhu minan najasat. Dumugi najis-najis ingkang dipun makfu. Di makfu ku maksudnya najis sing secara agama niku ditolerir. Di ngapura maksudnya najis-najis yang ditolerir. Lah niki tenggene syarae niku dipun terangaken najis-najis ingkang dipun makfu niki wonten ngeten najis niku min haitsu yu'fa aulan najis dimakfu napa bontene ditolerir atau tidak niku ada 4 macam. Nek wingi najis dibagi telu niku lak tingkatan macam-macam najis ada 3. Saat ini kita kalau bahas najis ini ditolerir atau tidak itu ada 4 macam. Kismun layu fa'anhu fis saubi wal ma. Bagian yang pertama adalah najis yang tidak diampuni. Jadi najis yang tidak ditolerir baik di pakaian atau di air. Itu ya najis mutawassithah wingi. Karausin wa baulin. Seperti kencing ya, najis kencing dan kotoran, entah kotoran manusia atau hewan. Ini tidak diampuni baik di air maupun di pakaian atau di tempat. Nomor 2 kismun yu'fa'an hufima. Ada kalanya nomor 2 adalah najis yang yu'fa'an hufima, ditolerir atau diampuni baik di air maupun di pakaian. Lah apa itu najis yang ditolerir atau diampuni di pakaian dan di air? Yaitu la yudriku taraf. Itu najis-najis yang sangat sedikit. Yang sangat sedikitnya itu bila dilihat itu sulit untuk ditemukan. Najis yang sedikit yang mata normal itu tidak bisa melihat saking sedikitnya, seperti percikan kencing yang sangat sedikit. Ini diampuni baik di pakaian maupun di air ketika memang mata telanjang tidak bisa melihatnya. Yang ketiga kismun yu'fa'anhu fi saub dunal ma. Nah, yang ketiga adalah diampuni atau ditolerir ketika terkena pakaian tapi tidak ditolerir saat di air. Yu'fa'anhu fi saub dunal ma. Napa niku?
sing ditolerir atau diampuni di pakaian tapi tidak ditolerir di air, yaitu qalilud-dam, najis darah yang sedikit. Jadi darah itu najis. Ketika darah itu sedikit, ini secara uruf sedikit, jadi nggak ada satu titik mata ayam ya, nggak ada satu titik mata ayam, sidik niki diampuni di pakaian tapi tidak diampuni di air. Nah terus yang keempat, ada yang yu'fa anhu fil ma'dunas saub, ada yang diampuni di air tapi tidak diampuni di pakaian. Apa itu? Kamai tadi ladama, koyok bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Bangkai nyamuk meniku. Bangkai nyamuk bila di pakaian itu tidak diampuni. Mula misalnya jenengan sholat kok ono bangkai nyamuk nempel ning pakaianmu, iku yo kudune diilangno. Dalam arti engko nek sholatmu nggawa pakaian sing ono bangkai nyamuke yo gak sah, Bang. Tapi kalau bangkai nyamuk itu jatuh di air sedikit, itu tidak masalah, diampuni, betul betul. Atau ada bangkai kecoa, pakaianmu ono nduk sae ono bangkai kecoa misalnya. Niki nggih nek mbunggo sholat juga sah. Tapi kalau bangkai kecoa itu jatuh di air satu ember, itu diampuni, malah nggak najis airnya, betul betul. Saat ini ada banyak najis yang diampuni. Wayuk falan den anfun, wayuk falan den ngapura. Opanin najasati saking najis alatikang la yaroha kang ora bisa ningali ha ing najasah apa albasoru peningal al muqtadilu kang sedengan. Nah, najis yang sangat sedikit yang tidak bisa dilihat oleh mata normal atau mata telanjang ini diampuni. Tadi ya jenis yang diampuni di air maupun di pakaian ya. Di najis sok sidik di delok mata ora ketok iki diampuni di pakaian maupun di air. Wayu falan den ampuni, wayu falan den ngapura apa andami nafsihi, apa saking getehe awak dhewene wong. Wa ini stahala lan senajan ngaleh apa adamu geteh koihan ing dadi nanah kolilan iku sithik kana ana au kasiron utawa akeh. Ladami dudu saking geteh al khoriji kang metu minal manafidi saking dalan kang temerus kala ini koyok saking ripat wal anfilan irung wal udunilan kuping wal khorijilan kang metu wal khorijilan ora geteh kang metu bifi'lihi kelawan penggaweane man wal mujawizi lan ora saking geteh kang nglewati apa mahalu panggonane najis. Najis atau darah yang keluar dari tubuhnya seseorang seperti darah ini, darah yang keluar dari seseorang yang itu bukan keluar dari lubang tubuh, paham ya? Berarti darah-darah yang keluar dari dirinya sendiri selain keluar dari mata, selain keluar dari telinga, selain keluar dari hidung, ini apabila sedikit dan itu keluar sendiri
itu diampuni. Paham ya? Tapi niki diampuni di pakaian, tidak di air. Paham ya? Darah seseorang ketika sedikit, dan itu bukan darah dari hidung, bukan darah dari telinga, bukan darah dari mata, bukan darah dari kubul atau dubur. Apabila keluar sendiri dan itu sedikit, ini diampuni apabila kena pakaian. Seperti ono po kadamit damamil wal kuruh wa maudhi'ul qasdi wal hijamah, wa maudhi'ul fasdi wal hijamah. Kayak misalnya kamu kukulan ya, kukulan atau udun ya, metu getih sithik, metu dhewe tapi iki darahnya keluar sendiri. Ketika sedikit ini diampuni. Mending mboten iki. Tapi nek mbok tokno, mbok letet ya. Oh, kamu keluarkan ya najis, tidak diampuni. Walaupun sedikit tidak diampuni kalau dikeluarkan sendiri. Maksudnya mbok keluarno. Tapi nek keluar sendiri sedikit diampuni, mending mboten. Walaupun itu sudah menjadi nanah loh. Walaupun sudah berubah menjadi nanah. Paham betul? Dan syaratnya lagi belum berpindah dari tempatnya. Misalkan keluar sendiri tapi sudah pindah dari tempatnya, ini tidak boleh. Contoh misalnya ngeten nggih. Jenengan punya luka di dengkul apa jenenge? Lutut. Nah, lututnya jenengan niku luka. Paham nggih, luka. Wis mbok obati. Wis rada garing. Mbok nggo sujud, dinggo sujud. Akhirnya metu getih sithik. Iki diampuni. Nah, tapi kalau getihnya sudah pindah, getihnya kok pindah ngono. Maksudnya getihnya ku notos apa pindah ngono ning gone lokasi yang tidak tempat keluar darah tadi. Ini walaupun keluar sendiri tapi kok pindah dan walaupun sedikit, ini tidak diampuni. Mudeng mboten? Nah, fa'ifa wong lamun den ngapura apa dam iki mau dam sing disebutno niki an qalihi saking siti edam duna kasiri dudu akeh, itu diampuni ya ketika sedikit, tapi nek wakeh ya tetap najis dan tidak diampuni. Kayak mau geteh kukul nek metu dhewe sithik diampuni. Tapi nek walaupun metu dhewe ora pindah kok wakeh ya tidak diampuni ya. Betul betul. Ya Allah. Wal khariji lan kejaba geteh kang iki atau rene lad damil kharij mul. Wal khariji lan ora geteh kang metu min ma'danin najasati, saking sumberane najis utawa panggonane najis. Kal masanati koyo masanah niku lho. Istilahnya iku getih wong loro ambeien niku lho. Mudeng. Mergo mriku kan panggonan najis iki. Dadi dubur niku kan makdanin najasa. Dubur niku lak panggonane najis, paham ya? Lah kok niku metu geteh. Senajan sithik metu dhewe. Niku mboten diampuni, mudeng.
Jadi masanah niku kandung kemih. Koyok geteh sing metu saking kandung kemih. Jadi kandung kemih niku mustaqirul baul minal insan. Yo kencing metu geteh ngono lho. Senajan sithik iku nggih mboten diampuni. Wa mahalil go itilan panggonane ngisi nggak sing iki sing niku wau darahnya apa ambeien basir bawasir ambeien niku bahasa Indonesia no? Bawasir ya. Niku mboten diampuni lho. Mula yang kena coba ambeien iku memang rada repot ya. Nek nembe kambuh niku wis dirangkepi lah nggo kathok sing dobel-dobel ngono. Dadi umpama ame salat dicek kok ternyata di celananya memang ada satu tetes noda darah ya iku di pakaiannya berarti kena najis kan. Arek tembus pol jaba no mboten. Nek mboten tembus pol jaba sing jaba ya suci ya. Terus diceboki nembe wudu jenengan salat. Deng nggih. Walayu falan Raden ampuni, Raden ngapura anhu saking niki wau al kharij min ma'danin najasah wa mahalil ghaid, darah yang keluar dari tempatnya najis itu kandung kemih itu ataupun dari tempatnya berak ini itu enggak diampuni sama sekali aslan ini babar blas meh sidik meh akeh lakoli lan malah kafiran. Jadi darah yang keluar dari kubul dubur ini enggak diampuni sama sekali walaupun sedikit. Wa misluhu lan utawi sepadane wa misluhu lan ora di ngapura sepadane najis sing metu teko makdanin najasah niku wa mahalil ghaid wa mislulan utawi sepadane ngono wah piye aku wa mislulan utawi sepadane wa mislulan utawi sepadane najis kang metu saking makdanin najasah lan mahalil ghaid yaiku sing gak disepuro mong iku al muhtalitu geteh kang dadi kecampur bi ajnabiyin kelawan perkara liya. Lah darah misalkan ada darah yang keluar dari tubuhmu sedikit, mestinya sedikit, tapi kok kecampur, ya, kecampur perkara liya. Niki nggih akhire mboten diampuni. Maksudnya perkara liya iku perkara liya sing najis. Jadi nek ana najis sing jane di ngapura tapi kok ora apa kok kecampur perkara sanes niki mangke mboten diampuni. Wa mahallu adamil afwi anil muhtalid bi ajnabin fil kasir rafil qalil. Nah niki nek akeh. Jadi niki enten khilaf. Niki enten khilaf. Enten khilaf. Nek cara Imam Romli, wae piye ono khilaf ya dijelasno dawa dene. Nek cara Imam Romli yang dimuktamadkan oleh Imam Romli, darah yang mestinya bila sedikit diampuni tadi kok kecampur dengan perkara lain. Niku secara mutlak baik sedikit atau banyak cara Imam Romli wong geteh iku mau wis kecampur geteh dhewe wis kecampur perkara liya. Niki cara Imam Romli mboten di ngapura. Tapi nek cara Imam Ibnu Hajar nalika geteh sing jane di ngapura kok kecampur perkara liya. Niki cara Imam Ibnu Hajar ketika sedikit tetap diampuni. Tapi ketika banyak
bareng kecampur dadi akeh ngono lho. Niki nggih mboten diampuni, mudeng mboten. Mudeng mboten? Mula umpama wis ngoten niku lah. Wis. Pun wadamul kalbi lan getahe asu wal khinjilan getahe babi. Iki ora di ngapura aslan, falayu fa'anhu aslan. Dan yang tidak diampuni sama sekali adalah darahnya anjing maupun darah babi. Iki walaupun switi kaya apa ya tetep boten di ngapura kan iki. Wayu falan den ngapura. An kolili damigori apa saking sitike getahe liyane wong. Walawis tahalalan lamun ngaleh apa damigorihi toyhan ing dadi nanah. Lah darah orang lain bila terkena darah orang lain atau darah dari benda lain, darah teko nyamuk apa darah wong liya iki di ngapura nalika sithik ya. Darah nyamuk itu diampuni kalau sedikit. Darah nyamuk kan bukan darahnya sendiri. Ini diampuni kalau sedikit. Mudeng ngoten nggih. Ya Allah. Wayu falan dan ngapura. Apa an kasih daminah wil barogisi. Apa sepadane akeh getahe sepadane barogis. Wal kumal wal baud. Nah niki mau keliru kula. Wayu falan kalau dami guirihi walau istahala koihanmu. Tak berani malih nggih. Darah yang sedikit dan itu bukan darah sendiri. Ketika terkena darah orang lain. Terkena darah orang lain kok sedikit ini diampuni kan atau terkena nanah orang lain tapi sedikit ini diampuni. Pak kalau darah nyamuk nah ini sing darah nyamuk sing iki wayu walan dan ngapura an kafiri daminah wil barogisi lan den ngapura wayu walan den ngapura apa an kasiri damil nahwil barogis apa saking akehe getahe sepadane barogis. Barogis niku kutu nggih, kutu. Darah kutu. Darah kutu iku akeh. Iku tetep di ngapura. Tapi engko ana syarate. Darah kutu sedikit banyak bisa diampuni, itu ada syaratnya. Wal komli lan sepadane getahe komel niku yo kutu kecil. Barogis komel niki jenis-jenis kutu nggih, jenis-jenis kutu. Wis nduk kamus mbok buka yo kutu. Ngono sing maknane komel ku tumo. Ono sing maknane komel ku tumo, kutu rambut iki lho. Wal baudi lan sepadane getahe nyamuk. Malam yakun ing dalem selagine ora ana apa daminah wil barogis wal komel wal baud iku bifi'lihi kelawan penggaweane man. Darah nyamuk, darah tumo ataupun darah kutu-kutu yang lain. Barogis iku ono sing maknane apa ya? Merutu. Ngono. Aku eling ya. Maknane ku merutu. Merutu ya intine kutu-kutu lah, jenis kutu.
Wah maknane bayi kuno nek kula ngaos ku nek do maknane bayi niku wis merutu. Jadi darah-darah tumo bahasa Indonesia apa? Kutu rambut ya. Darahnya kutu rambut, darahnya nyamuk ataupun kutu-kutu apapun itu apabila meletus dengan sendirinya walaupun banyak ini diampuni. Darah nyamuk, darah tumo atau kutu rambut atau kutu-kutu yang lain ini apabila meletus dengan sendirinya itu walaupun banyak diampuni. Betul mboten? Fa in kana mongko lamun ana apa getahe barogis komel lan baut niki iku bifilihi kelawan penggaweane man ufia mongko den ngapura an kolili saking siti edam fakot mongko alif bloko. Tapi kalau geteh nyamuk itu meletus karena kamu ceblek, karena kamu pukul, misalkan ada nyamuk di tanganmu atau di lengan bajumu ada nyamuk, terus kamu pukul plek, akhirnya kok mati, terus keluar darah. Ini dilihat kalau darahnya banyak tidak diampuni. Dalam arti tidak diampuni kok mbok gawe salat yo klambine ndak iso, paham? Paham? Tapi kalau walaupun kamu pukul nyamuknya terus mati keluar darah, darahnya kok sedikit, ini diampuni. Jadi darah nyamuk, darah kutu itu bila keluar sendiri banyak tetap diampuni. Tapi kalau keluarnya itu sebab kamu bunuh atau sebab kamu pukul tadi, itu ya diampuni ketika sedikit, ketika banyak tidak diampuni. Mungkin betul. Lawal marji'u utawi nggon bali fil kilati ing dalem ukuran sithik wal kasrati lan akeh iku al urfu urf. Nah, untuk mengetahui ini sedikit apa banyak, Pak, itu dikembalikan kepada urf. Urf itu ya malau udah alal ukuli. Ya umume wong iku nek ngarani sithik ya sithik, nek umume wong ngarani akeh iku berarti akeh. Paham iki? Ini kebanyakan orang normal mengatakan bagaimana? Kalau mengatakan sedikit ya berarti sedikit, ketika dianggap itu banyak ya berarti dianggap banyak. Mudah. Fama mongko utai perkara ada kang milang-milang hu ing ma apa al urfu umume kelakune qalilan ing sithik bahwa mongko taima adahul urfu qalil iku qalilun sithik wa ma lan utai perkara adahu kang milang-milang hu ing ma apa al urfu urfu kebiasaan kang terlaku kasiron ing akeh iku fahuwa mongko utawi ma adahul urfu kasiron iku kasirun akeh. Maka ketika umumnya orang-orang itu menganggap itu sedikit ya berarti sedikit secara hukum. Kalau orang-orang menganggap itu banyak ya secara hukum dianggap banyak. Pun walayadur lan ora bisa suci apa syai'un suci-wici min najisil aini saking najis ain ila julu dal maitati kejaba kulite bangkai idan dabagot ing dalem nalikane den samak apa juludul maitah. Najis ain atau ainun najasah, kahanan dari najis atau perkara yang memang asli bentuknya najis itu selamanya tidak bisa disucikan. Misalkan ya, air kencing itu ya tetap najis selamanya, walaupun kamu suling pun itu tetap najis. Air kencing kamu godok misalnya ya, akhirnya jadi uap terus uapnya menjadi bening, itu tetap najis. Maka buhurun najasah itu najis. Nah, seluruhnya, misalkan ada tahu kasrah atau kotoran manusia atau kotoran hewan dimasak opo piye ngono, tetap itu najis. Jadi seluruh benda najis itu tidak bisa disucikan kecuali kulit bangkai. Kalau kulit bangkai kan kemarin hukumnya najis. Jadi bangkai itu menjadi suatu perkara yang najis.
nggak bisa disucikan kecuali kulitnya. Kulit bangkai ini bisa disucikan dengan cara disamak. Disamak niku bikulli hirifin, menghilangkan fudulal jildi. Jadi menyamak itu menghilangkan darah-darah yang menempel di kulit, atau lemak-lemak yang menempel di kulit. Jadi ketika kulit itu dilulangi, itu kulit bagian dalam, itu kan masih ada sesuatu yang gembur, paham ya? Nah yang gembur itu harus dihilangkan. Itu proses menyamak caranya gitu. Nah yang gembur-gembur itu tadi, kan itu dari lemak-lemak atau dari darah-darah yang menggumpal, itu dihilangkan dengan sesuatu yang bersifat sepet. Sepet ki basa Indonesia apa kan? Ya, asam. Yang bersifat asam. Ya, kayak seperti dengan misalnya deplokan boto itu ya iso, atau dengan darkil hamam, dengan kotoran doro. Ya. Jadi kotoran burung dara itu bisa dibuat untuk media menyamak, tapi nanti harus disucikan bekasnya, darkul hamamnya kan. Dan lagi wal khomro lan kejaba khomer idan kolabat ing dalem nalikane dadi ngaleh apa khomer kholan ing dadi cokak binafsiha lan awak dhewene kholun. Khomer ini kan suatu benda najis ya, khomer itu. Nah khomer ini bisa menjadi suci kalau khomernya itu sudah berubah bentuk. Jadi khomer itu bisa berubah bentuk. Khomer itu bisa berubah bentuk. Ketika khomer itu dengan sendirinya sudah berubah bentuk menjadi cokak, maka itu menjadi suci. Misalkan ada sari anggur, khomer anggur merah misalnya. Terus karena lama didiamkan di tempat yang terbuka, akhirnya secara hukum fisika akhirnya berubah, sisi alkoholnya hilang, kan? Sisi alkoholnya hilang. Ketika sisi alkoholnya hilang, yang memuskirkan itu, yang memabukkannya hilang, terus menjadi cokak, ini menjadi suci. Dengan catatan ini berubahnya dengan sendirinya, walaupun tidak masalah misalnya berubahnya itu sebab kamu pindah ke tempat yang terkena terik matahari dan angin, itu gak masalah. Yang penting kamu gak mencampuri apapun. Fa'in turiha mongko lamun den cemplungake fiha ing dalem khomer apa syai'un swiji-wiji qabla takhulluliha ing dalem sadurunge pindahe khomer dadi cokak. Qabla takhulluliha ing dalem sadurunge pindahe khomer dadi cokak. Walau tahiron lan senajan anane syek iku suci, wa baqiya lan ijeh tetep apa syek fiha ing dalem khomer iku hatta takholalat sehingga dadi pindah apa khomer lam tathur mongko ora bisa suci apa khomer. Nah maka ketika ada khomer, kemasukan sesuatu mbok masuki, turihau berarti ada yang memasukkan. Ketika ada khomer, kamu masuki sesuatu terus berubah, ini walaupun sudah berubah tidak menjadi suci, karena perubahannya sebab kamu masuki sesuatu, tidak peduli sesuatu itu larut atau tidak. Maka khomer bisa jadi suci itu kalau memang perubahannya itu dengan sendirinya. Maka misalkan ada pabrik cokak yang itu terbuat dari khomer misalnya, kok dalam merubah khomer menjadi cokak itu dia dengan proses mencampur sesuatu, itu nanti tetap najis. Udah pun bab najis pun rampung. Najis itu sesuatu yang tidak enak. Bahasi udah rotok bededeng nek bahas surga enak. Bahas lun. Ada iki pasal suci. Fi bayani auqatis sholati.
Sing bahas perkara ibadah ini enak enteng, ning pikiran yo enteng, kowe yo fresh. Jajal yang bahas sing wa minal ma'asi. Wah, sing bahas niku yo padha petentengan, sing ndungokno padha batek. Bangsa neraka iki ra enak. Najis kan yo bangsa sing kudu dihindari, mau akhirnya ra enak udah bahas. Niku berarti ku nek ki jadi perasaan ngono berarti atimu jauh urip. Kapan atine wong mukmin niku bahas sing ibadah perintah Allah, bahas ganjaran. Kok seneng atimu? Apik nalika bahas dosa, bahas maksiat, atimu melu wabot, melu gundah gulana, melu piye? Berarti atimu urip. Tapi nek bahas dosa biasa mawon, bahas ganjaran biasa mawon, bahas surga biasa mawon, bahas neraka ya ora ono diudine. Iki berarti tandane atine mati. Faslun. Data iki ku fasal siji fi bayani auqati sholati ing dalem mertelake pira-pira wektune salat al-khamsi kang 5. Niki bab nerangaken waktu salat yang ada 5. Membahas waktu salat 5 waktu. Waktu duhri utawi waktu duhur iku waktu duhri utawi waktu duhur iku min zawali syamsi awit saking lingsire srengenge ila masiri dilli kulli syai'in ila masiri dilli kulli syai'in tumeka maring dadine ayang-ayange saben-saben suwi-wiji mislahu iku dadi ya iku mislahu dadi iku kobare masir lho kobare soro mislahu iku dadi sepadane kulli syai' ghaira dilil istiwa'i kang sakliyane bayang-bayang istiwa. Yang dibahas pertama adalah waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu kapan? Waktu sholat duhur itu dimulai saat matahari sudah tergelincir ke barat dari titik tengah. Ketika matahari di titik tengah pas di atas kita pas, itu namanya istiwa. Jadi kalau kamu pengen membuat jam istiwa, kalau kamu di rumah pengen ada jam istiwa, nyocoknya gampang kan. Jenengan angger ngedekno nopo lah, ngedekno gendera apa, ngedekno tongkat. Ketika matahari pas di atas, kok bayang-bayangnya pas nang tengah ngisoran pas, iki jenenge jam 12 istiwa, jam 12 siang istiwa. Nah, udah ngoten. Lah, waktu duhur itu ketika matahari sudah berjalan atau bergeser ke barat dari titik tengah. Jadi kok matahari wis ke barat, itu ditandai dengan bayang-bayang benda kok sudah bergeser ke timur. Nih, cara ning Indonesia nih, kita orang Indonesia ngomong jangan cara Indonesia mau nih. Ketika bayang-bayang matahari itu, bayang-bayang sesuatu sudah bergeser ke timur sedikit saja, ini sudah mulai masuk waktu duhur. Selesainya kapan, Pak? Selesainya waktu duhur adalah di saat bayang-bayang itu ke timur, panjang bayang-bayang sudah sama dengan panjang benda, lebih sedikit atau lebih dari bayang-bayang istiwa. Misalkan panjang benda yang kamu tancapkan itu 1 meter, dan ketika matahari tepat di atas, itu bayang-bayang pas di tengah, tapi ada bayang-bayang kamu ukur, ketika bayang-bayang pas di tengah kamu ukur ada 1 senti. Maka habisnya waktu duhur adalah ketika bayang-bayang itu ke timur 1 meter lebih 1 senti. Udah mana? Nah, bayang-bayang istiwa itu panjangnya beda-beda. Apalagi kita berada di daerah yang ada khatulistiwa. Kadang-kadang kan kita lihat
Dan kita alami sendiri bahwa kalau musim kayak gini, kadang-kadang kan matahari berada di arah utara kita atau di selatan kita, betul. Dan kadang-kadang itu ke utaranya agak jauh, kadang-kadang agak mendekat. Maka nanti itu mempengaruhi panjang bayang istiwa. Maka ketika saat istiwa itu panjang bayang istiwa kamu ukur. Itu mempengaruhi nanti habisnya waktu duhur. Udah mana? Yes. Waktu asri lan utai waktu asar. Sekarang waktu asar. Waktu asar iku mimbak di waktu duhri. Iku awet saking rampunge waktu duhur ila guru bisamsi tumeka maring surupe srengenge. Lah waktu asar itu ya habisnya waktu duhur, berarti masuk waktu asar. Berarti kalau diterangkan waktu asar adalah saat bayang-bayang benda mengarah ke timur yang sudah lebih sedikit dari panjang benda aslinya. Itu dimulainya waktu asar. Lah waktu asar itu rampung di saat matahari betul-betul sudah tenggelam. Jadi kalau matahari baru tenggelam sedikit saja itu ya masih asar. Tapi kalau bulatnya atau lingkaran matahari itu sudah ambles di ujung ufuk, di ujung barat, maka itu sudah selesai waktu asar. Waktu maghribi lan utai waktu maghrib iku min guru bisamsi, iku awet amblesi srengenge atau maghrib atau guru B itu terbenamnya matahari. Waktu maghrib utai waktu maghrib iku min guru bisamsi, awet sempurnane amblese bunderane matahari kabeh. Ila magi bisyafakil ahmari, ila magi bisamsi, ila magi bisyafaki tumeka maring ilange mega al ahmari kang abang. Waktu maghrib ku paling pendek. Waktu maghrib adalah dimulai saat bola matahari itu betul-betul tenggelam 100%. Tapi tak kandani ya Kang. Ternyata tenggelamnya matahari ku cepet tuh. Loh, aku delok sunset ku bolak-balik ya tahu ngerti sithik-sithik, tahu ngerti malah kecolongan. Sing maksudnya kecolongan ya tuh. Tak tunggu lama ngono ku ketika masih di atas bibir pantai, di atas bibir garis laut. Iku koyo turunnya lama. Tapi ketika sudah mulai proses bola matahari itu sudah mulai proses tenggelam sedikit, iku akan cepet langsung bles ngono lho, paham? Jadi nek dari atas dia mau mendekati bibir pantai, iku ancen agak lama. Tapi nek matahari sudah berada di atas sedikit sama garis pantai, pantau iku wis bulis. Nah, kalau masih terbenam separuh itu belum maghrib, masih asar. Udah. Dikatakan maghrib itu kalau betul-betul bola matahari itu betul-betul 100% tenggelam. Ya. Naliko bola matahari sudah tenggelam 100%, ini masuk waktu maghrib walaupun masih terlihat remang-remang agak cerah. Jadi tolak ukur maghrib itu bukan kok gelap atau tidak. Tolak ukur maghrib adalah terbenamnya bola matahari. Nah, contoh nih, di saat Januari kemarin itu di daerah DIY, kebetulan saya pas itu di DIY. Loh, ini 5:30 kok jam padang. Andan maghrib itu jam untuk padang. Karena memang kalau musim hujan atau musim merendeng untuk Indonesia itu, bola matahari sudah tenggelam tapi sorotnya agak cerah. Maka tolak ukur maghrib itu bukan kok peteng atau tidak, gelap atau tidak, tapi tenggelamnya matahari. Nah, habisnya
Habisnya matahari, habisnya waktu maghrib kapan? Di saat sorot-sorot kuning dari matahari yang sudah tenggelam itu, sorot-sorot merah dan oranye, sorot oranye matahari yang ada di awan-awan itu hilang. Jadi ketika matahari terbenam, itu terus memunculkan sorot warna oranye yang ada di sebelah barat. Nah, itu kalau sorot-sorot oranye itu atau merah itu hilang, maka waktu isya tiba, waktu maghrib selesai. Maka tadi saya kan ngomong, di Indonesia itu kalau musim penghujan, itu sorot matahari yang sudah tenggelam itu cerah banget, sehingga kita nggak heran kalau musim penghujan waktu maghribnya agak panjang. Contoh kayak sekarang ini musim Ramadan ini kan, kita Ramadannya ini kan di Februari kan musim secara hitungan ilmu geografi kita kan musim penghujan gitu. Maghrib ini dawa apa dawa? Dawa. Ya. Karena memang sorot mataharinya agak biar tak sak dawa-dawane waktu iki tetap waktu maghrib pendek. Udah. Nah, ini eksperimen mengetahui itu kamu bisa lakukan di pucuk gunung atau di pantai. Kalau di daerah pemukiman kayak gini tidak bisa karena terhalang bangunan rumah-rumah orang. Itu bisa kamu lihat kalau kamu berada di padang savana, atau kamu berada di pucuk gunung, atau kamu berada di pantai. Untuk eksperimen waktu maghrib ini ya. Sekolah-kolah ngono eksperimen gak rapopo pas ngajine liburan. Ilmu orang bandingan delok sunset diniati ngaji prakteke waktu maghrib waktu isya ngono nih. Gue mau rezeki pas prei meneh ngajine pas liburan. Mbah munggah ning Sikunir Wonosobo kono, utawa ning Bromo, utawa muncak ning puncak 29. Puncak 29 kita apa? Terbit matahari kayak ta. Ya Sikunir utawa kono Bromo ya. Delok terbitnya matahari ya, ben ngerti engko waktu subuh. Nek kowe kepengin ngerti fajar sotik mbek fajar kadhib ning gone pom bensin kretek Wonosobo iku iso. Aku tahu buktekno ning ngono ana kowe tok fajar kadhib, ketok fajar sotik. Pas fajar kadhib iku sing ketok mung pucuke Sindoro tok. Nalika fajar sotik, Sindoro Sumbing ketok kabeh. Ketok kabeh. Ya ora jarak kan ngono. Ning ya sisan-sisan tinggu ngaji. Dadi olehmu rekreasi iki dadi wajib kan, dadi ibadah. Ora sing rekreasi sia-sia. Waktu isya'i langsung teh waktu ngisa. Aja guyu ta kan ngoten niku ngono. Waktu isya'i langsung teh waktu ngisa iku min manggi bisyafaqi awit saking ilangi mega abang. Ila tulu il fajri tumeka maring metune fajar asani kang kaping pindho yaiku fajar sotik. Waktu isya itu tadi dimulai saat sorot-sorot merah yang ada di barat itu sudah hilang. Mego abange wis ilang. Niku isya. Mula nek isya mesti wis peteng dedet. Nah, niki kanggone Pak nelayan apal-apal iki. Di waktu maghrib isya iki kanggone nelayan wis apal banget. Apal banget. Lah habisnya waktu isya kapan? Saat munculnya fajar kedua. Nah, fajar itu ada dua, fajar kadhib sama fajar sotik. Fajar pertama ini keluar tidak jauh dari fajar kedua ya. Biasanya di atas jam 2 ya, di atas jam 2 di atas jam 2 di sekitar jam-jam 3 setengah 3 pokoknya mendekati jam 3-an ya. Fajar pertama itu, ciri-ciri fajar pertama itu gini, ada sorot cerah di arah timur, tapi itu cerahnya cuman ke atas. Jadi saat malam hari, contoh ya, ini contoh saja, ketika saya di pom bensin kretek itu, saya istirahat di situ jam 2, saya lihat ke arah timur, gak kelihatan pucuk gunung sama sekali, gak kelihatan ujung gunung sama
sekali. Tahu-tahu saat fajar kadib itu terlihat cuman satu pucuk matahari, satu pucuk gunung saja, entah itu yang Sindoro atau yang Sumbing, itu kelihatan satu tok karena ada sorot, tapi sorotnya itu ke atas. Nah, sorotnya itu ke atas, jadi sorot cerah itu cuman ke atas tok, cuman ke atas sampai ke pucuk atas langit. Nah, sebentar saja, habis itu hilang lagi nggak kelihatan lagi. Terus muncul cerah-cerah yang membentang dari utara sampai ke selatan, yang pada akhirnya beberapa puncak gunung yang ada di sebelah timur Tertek Wonosobo itu terlihat semua. Ada Sindoro, Sumbing, ada Andong, terlihat semua. Itu yang namanya fajar sotik. Nah, fajar sotik itu habisnya waktu isya. Ini teman-teman yang suka muncak pasti tahu antara fajar sotik sama fajar kadib. Nah, jadi awak muncak yo diniati ngaji belajar fajar. Wah, fajar sotik di kadib ndi ngono. Tapi nek pas ngajine prayai lho ya. Engko yang ngaji tak mangkat Pak ning ndi? Anu muncak. Waduh. Aja ya. Kang. Wah, kuwi. Kon nggih waktu subuh kan utahe waktu subuh. Iku minal fajri. Awit saking fajar sing kedua no, fajar sotik ila tulu isyamsi tumeka maring metune srengenge. Lah, ketika fajar sotik itu keluar, ketika ada cerah-cerah di sebelah timur dan itu membentang dari utara ke selatan, itu juga kamu bisa lihat kalau kamu di bibir pantai Tuban itu kan pantai Tuban kan, kalau kamu melihat ke timur kan ada kayak daratan di arah timur. Kok daratan yang di arah timur itu sudah terlihat mulai dari utara ke selatan, sudah remang-remang mulai terlihat, itu berarti fajar sotik kan. Fajar sotik itu berarti masuk subuh, keluar isya masuk subuh. Habisnya subuh ketika matahari betul-betul 100% keluar. Ketika masih keluar separuh itu masih subuh. Tapi nek wis 100% bunder keluar dari garis pandangmu di arah timur, itu berarti sudah habis waktu subuh dan disebut terbitnya matahari. Ini hitungan terbit ini di kamu ketika di puncak atau kamu di bibir pantai yang pantainya menghadap ke timur. Kalau kamu di daerah kayak pemukiman gini ya, Pak matahari belum terlihat, ngawur kan gara-gara terhalang pohon atau terhalang bangunan. Jadi tolak ukurnya ini kalau di jarak pandang yang tidak ada penghalang, ya kamu di puncak atau di pantai. Mungkin nggih. Haji faslun fi bayanil awqat, pasal menerang ayat iki pasal fi bayanil awqat dalam menerangake beberapa waktu alatikan tukrohu kang den makruhake apa suatu salat dia dalam awqat. Nah, sekarang pasal menerangkan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk salat. Wa khamsu awqatin lan utawi 5 pira-pira wektu. Iku tahrumu haram apa wektu. Wala tasihulan ora sah fiha ing dalem khamsu awqatin apa annafilatu salat sunnah alatikan la sababa kang ora duweni sebab iku maujud laha keduwe nafilah muqaddimun iku padha uga sebab kang dingini au muqarinun utawa sebab kang barengi fi ghairi Makkah ing dalem liyane kota Mekah. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Ada 5 waktu diharamkan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, baik itu sebabnya dahulu atau sebabnya barengan. Mungkin ya.
di selain kota Mekah. Kalau di Mekah peraturan ini tidak terlaku. Nah, jadi di selain Mekah ada 5 waktu yang diharamkan melakukan sholat sunnah, yang sholat sunnah itu tidak memiliki sebab, baik itu sebab yang dahulu maupun sebab yang berbarengan. Sebab yang dahulu itu contohnya tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid ini namanya sholat sunnah yang memiliki sebab terlebih dahulu. Kamu sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid kan sebab kamu sudah masuk masjid, berarti kan sebabnya sudah terlebih dahulu. Atau sebabnya berbarengan. Kalau sebab berbarengan adalah sholat gerhana. Sholat gerhana ini berbarengan. Disunahno sholat gerhana ya nalika bareng proses gerhana. Jadi selain yang contoh-contoh itu, kalau tahiyatul masjid nggak apa-apa di waktu apapun. Nah ini 5 waktu yang diharamkan ini apa? Ba'da sholati subhi, sak ba'dane ngelakoni sholat subuh, hatta tatlu'an, sehingga metu apa syamsu srengenge. Setelah kamu melakukan sholat subuh, ini tidak boleh sholat sunnah mutlak sampai terbit matahari. Mula ono ba'da subuh iki gak ono. Wa ba'dal asri nomor 2, wa ba'dal asri lan ing dalem sak ba'dane ngelakoni sholat asar ilal isfirori temuka maring kuning-kuning. Setelah melakukan sholat asar ini tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak sampai matahari menjadi menguning, sebab sudah mendekati bibir pantai atau sudah mendekati ambles. Nomor 3, wa inda tulu'iha lan ing dalem nalikane metune srengenge hatta tartafi'an, sehingga dadi munggah apa syams, dadi munggah apa matahari atau srengenge karunghin kaya sak tombak. Waktu haram lagi yaitu adalah ketika matahari terbit sampai agak tinggi 1 tombak. Jadi ketika matahari baru saja terbit, ini belum boleh sholat sunnah mutlak. Ditunggu ya, sampai matahari agak tinggi 1 tombak. Mulai sholat sunnah duha ini tidak dimulai dari terbit matahari, tapi terbit matahari terpaut sebentar, kira-kira matahari sudah naik 1 tombak baru boleh sholat sunnah duha atau sholat sunnah isyraq. Mudah-mudahan. Wa indal isfirori lan ing dalem nalikane kuninge matahari hatta yakmula sehingga sempurna apa guru buah surupe srengenge. Nah ketika matahari sudah mau tenggelam sampai proses sempurnanya tenggelam, ini waktu haram. Maka bagi muadzin maghrib itu ya juga harus betul-betul dipastikan matahari sudah terbenam. Nah, yang terakhir waktu haram adalah wa inda istiwaiha lan ing dalem nalikane istiwae matahari. Istiwae matahari berarti matahari tepat di atas pas. Maka ketika matahari tepat di atas pas, ini tidak boleh sholat sunnah apapun kecuali sholat sunnah yang memiliki sebab. Hatta tazula sehingga lengser apa srengenge. Hatta tazula sehingga lengser apa srengenge. Illa fi yaumil jum'ati kejaba ing dalem dina Jumat. Nah, untuk keharuman waktu istiwa ini dikecualikan hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak masalah kamu beribadah sholat di waktu istiwa. Mudah-mudahan ini faslun bis sholati bahwa alam untuk bab sholat, hukum sholat, mengenai syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, makruh sholat dan hal yang membatalkan sholat.
dibahas besok malam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala